teman-teman semuanya. Kemarin sore saya minum kopi, ngobrol dengan teman, ngobrol santai, membicarakan hal-hal yang sepele sebenarnya. Tetapi kemudian dalam pembicaraan yang ya macam-macam, teman ini bilang, coba deh besok lakukan live ya terkait dengan kehidupan masyarakat kita. Siapa tahu ya ada faedahnya dan fungsinya pembicaraan kita. Nah, pembicaraan itu mengenai topik yang sederhana sebenarnya, tetapi itu ada kaitannya dengan kita semua. Jadi pada pagi ini saya akan mengangkat judul ya dari apa yang akan kita bahas hari ini, itu mengenai makrifat dan stoikisme. Makrifat dan stoikisme. Jadi ini adalah bagian dari filsafat hidup sebenarnya. Jadi kalau kita membicarakan ini partnya di mana? Jadi itu partnya ada di dalam bagian dari filsafat. Nah, kenapa saya mengangkat makrifat dan stoikisme atau stoikisme, stoi? Ini ada kaitannya dengan kehidupan dunia yang sudah semakin kompleks dan juga ada kaitannya dengan berbagai kehidupan kita yang sudah mengalami banyak permasalahan hidup, terutama bagi teman-teman yang sedang mengalami berbagai peristiwa kehidupan yang cukup pahit. Kenapa saya angkat topik ini? Karena saya kira ini cukup penting. Jadi makrifat dan stoikisme ini saya gabung. Jadi saya belum pernah melihat ada dua topik, yaitu mengenai makrifat dan stoikisme. Karena selama ini banyak orang mengulas mengenai makrifat itu diulas sendiri secara mendalam, lalu stoikisme ini juga diulas sendiri secara mendalam, tapi belum pernah digabungkan antara keduanya. Jadi antara makrifat dan stoikisme ini belum pernah ada, atau paling tidak jarang yang menggabungkannya. Jadi genre atau aliran dari filsafat ini coba saya gabungkan sehingga menghasilkan sesuatu pemahaman yang baru dari mungkin apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Selamat datang untuk teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok ini. Salam sehat selalu, dan saya doakan Anda semuanya dalam keadaan baik dan sehat, sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol ya, dalam topik makrifat dan stoikisme ini. Jadi makrifat itu apa? Gitu. Secara sederhana saya mau mendefinisikan bahwa makrifat itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui hati dan pikiran kita untuk mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara mendalam? Itu adalah dengan kita membuka diri. Membuka diri itu caranya adalah mencoba untuk membuka pengetahuan kita dengan membaca buku, ngobrol-ngobrol dengan teman, ya, ataupun juga dalam diskusi-diskusi tentang keagamaan. Itu adalah cara untuk mendapatkan
dan pikiran kita untuk mengenal Tuhan secara lebih mendalam. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara mendalam? Itu adalah dengan kita membuka diri. Membuka diri itu caranya adalah mencoba untuk membuka pengetahuan kita dengan membaca buku, ngobrol-ngobrol dengan teman, ya, ataupun juga dalam diskusi-diskusi tentang keagamaan. Itu adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan, gimana caranya untuk mengetahui siapakah Tuhan, dalam arti kata sebagai yang maha, gitu. Nah, jadi pengetahuan yang kita dapat melalui kolbu atau hati, pengetahuan yang kita dapat melalui pikiran, ya, dan kemudian kita dalamin, itulah yang disebut sebagai makrifat. Ya, banyak orang ketika bicara tentang makrifat, mereka sulit untuk mendefinisikan sebenarnya makrifat itu apa, gitu. Tetapi kalau saya boleh menyederhanakan, jadi itu adalah pengetahuan, ya, yang kita peroleh melalui pikiran dan hati kita untuk mendalami siapa yang memiliki kita. Itulah disebut sebagai makrifat. Lalu topik yang kedua, itu adalah mengenai stoikisme. Ya, banyak beberapa waktu ini orang sering membahas tentang stoikisme. Itu apa sebenarnya? Jadi stoikisme itu adalah bagian atau cabang dari ilmu filsafat, di mana stoikisme ini adalah makrifat. Lalu topik yang kedua, itu adalah mengenai stoikisme. Ya, banyak beberapa waktu ini orang sering membahas tentang stoikisme. Itu apa sebenarnya? Jadi stoikisme itu adalah bagian atau cabang dari ilmu filsafat, di mana stoikisme ini adalah sebuah cabang ilmu untuk mencapai kebahagiaan. Ya, mencapai kebahagiaan dan mengelola tekanan hidup. Jadi Bapak dan Ibu, Anda saat ini punya masalah, saya punya masalah, kita semua punya masalah. Bagaimana cara mengelolanya untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Nah, itu ada di dalam aliran filsafat yang disebut sebagai stoikisme ini. Banyak orang juga sulit untuk mendefinisikan apa sebenarnya stoikisme ini. Jadi stoikisme itu sesuatu yang sifatnya adalah inside of, jadi melihat ke dalam. Jadi selama ini banyak orang itu hidup sengsara karena memerhatikan sisi luar. Sisi luar itu apa? Bukan dari sisi dalam kita. Contoh, kita misalkan contoh ya, saya kasih contoh yang sederhana. Misalkan kita hidup di perumahan lah, contoh gitu ya. Lalu ada sepasang suami istri gitu. Mereka ngobrol, terutama istrinya, bilang, Pak, tetangga sebelah kiri itu beli kulkas, Pak. Kita belum punya kulkas, Pak. Gimana caranya kita beli kulkas? Gitu. Akhirnya terjadi pembicaraan antar suami istri gimana caranya beli kulkas gitu. Tapi si suami mungkin saat itu sedang tidak punya uang ya. Ya akhirnya jadinya keluarga itu bersedih gitu. Lalu kemudian ngelihat tetangga sebelah kanan gitu. Pak. Ya akhirnya jadinya keluarga itu bersedih gitu.
Lalu kemudian ngelihat tetangga sebelah kanan gitu. Pak, itu tetangga sebelah kanan beli mobil loh Pak. Gitu. Kita belum punya mobil nih Pak. Sementara kita hanya punya motor pun sudah tua. Nah, itulah yang disebut sebagai kalau kita memperhatikan sisi luar. Akhirnya apa? Kebahagiaan yang ada di dalam keluarga itu akhirnya tergerus karena apa? Ada keirian, ada keinginan yang tidak tersampaikan tapi pengen dicapai gitu, yaitu ingin beli mobil. Jadi di sebelah kiri ngelihat tetangga beli kulkas baru, di sebelah kanan ngelihat tetangga beli mobil baru, sementara kita tidak punya uang, sementara kita juga punya masalah prioritas yang lain. Akhirnya apa? Kebahagiaan yang harusnya ada itu ya tergerus. Akhirnya istrinya nangis, ngambek gitu. Suaminya garuk-garuk kepala, pusing sendiri. Gimana caranya bisa mendapatkan uang untuk bisa beli kulkas dan mobil karena istrinya ingin mendapatkan. Nah, itulah yang disebut sebagai sisi eksternal. Nah, kita itu sibuk selama ini terhadap hal-hal yang sisi eksternal itu. Lupa bahwa ada sisi internal di dalam diri kita itu yang juga harus diperhatikan. Nah, dalam topik ini, stoikisme itu membahas mayornya itu lebih pada pembicaraan tentang inside of. Jadi kita membicarakan tentang sisi di dalam diri kita agar kita hidup bahagia. Nah, lalu bagaimana dengan dikaitkannya antara makrifat dan stoikisme ini? Jadi begini, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Ketika kita menggabungkan makrifat dan stoikisme itu adanya adalah happiness, kebahagiaan. Tetapi untuk mencapai itu tidak mudah karena kita juga harus satu, mau membuka diri, kedua, kita harus belajar, yang ketiga, kita harus mampu yang namanya meredam emosi, yang keempat, kita harus fokus pada diri kita sendiri, yang kelima adalah perkecil keirian, harus belajar. Yang ketiga, kita harus mampu yang namanya meredam emosi. Yang keempat, kita harus fokus pada diri kita sendiri. Yang kelima adalah perkecil keirian hati, iri, dengki, sifat ingin memiliki, menguasai sesuatu yang di luar jangkauan kita. Gitu. Jadi di sini kita tekankan di dalam makrifat dan stoikisme itu adalah rasa bersyukur. Ketika kita bisa mencapai rasa bersyukur, ya artinya apa? Kita sudah satu step di atas itu. Jadi satu step di atas masalah. Jadi kalau kita buat satu gambaran sederhana, misalkan ini buku ini saya contohkan adalah masalah. Nah, ketika kita masih menghadapi si buku ini atau kita masih menghadapi masalah, ini akhirnya kita akan berkutat di dalam masalah ini sendiri. Tetapi ketika kita itu ada di atasnya, nah ini yang disebut sebagai rasa bersyukur. Rasa bersyukur itu adalah kita sudah satu level lebih tinggi melepaskan diri kita dari masalah gitu. Karena ketika kita bersyukur, ya kita tetap menghadapi masalah tetapi cara sudut pandangnya sudah akan berubah. Cara sudut pandangnya berubah menjadi sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada alam semesta, mendekatkan diri kepada diri sendiri. Nah, itulah bedanya. Jadi kembali lagi bahwa stoikisme dan makrifat ini adalah suatu alat atau cara, ya kalau saya boleh dikotomi ya, mengkotakkan dalam satu framing yang sederhana. Jadi makrifat dan stoikisme itu adalah sebuah tools atau alat untuk membahagiakan diri dan melepaskan diri kita dari jeratan-jeratan masalah. Itu paling tidak kita itu berada di atasnya masalah. Bukti mungkin internet agak
slow down, jadi kita bisa sambungkan kembali. Baik, kita gabungkan. Tadi pembicaraan kita adalah mengenai makrifat dan stoikisme. Jadi disederhanakan saja ya bahwa stoikisme itu adalah tampilan luar, ya, tampilan luar dari bagaimana kita bisa hidup bahagia. Mungkin dari cara yang sederhana, yaitu pakai baju yang baik, bicara yang baik, berpikir yang baik, ya, bersahabat ya yang baik, jangan memusuhi orang, jangan berpikir iri, dengki, gunakan hati untuk berbuat baik kepada sesama, atau mungkin satu hal tindakan yang sederhana, yaitu apa? Fisik kita melakukan sebuah perbuatan baik kepada seseorang. Contoh misalkan kalau di jalan nih ada orang nuntun motor gitu, ya, kita berhenti, kita tanyain, ada ya ban bocor pak? Oh oke, ban bocor di sana mungkin ada ini apa, ada kita kasih tahu di depan ada bengkel atau apa, atau mungkin bensin habis, mungkin kita bisa sharing sedikit bensin kita, atau mungkin kita kasih tahu di mana bensin terdekat dan lain sebagainya. Nah, itu suatu tindakan atau attitude yang sederhana, ya, suatu tindakan yang sederhana atau bentuk-bentuk dari kebahagiaan itu sendiri. Itu bentuk dari kebahagiaan itu sendiri dan mengelola kebahagiaan itu sendiri. Jadi kita mengelola tekanan. Contoh, orang yang sedang mendapatkan masalah tadi, yang ada di pinggir jalan sambil nuntun motor ya, itu kita mengelola tekanan orang itu, yaitu apa? Dengan cara apa? Kita menyapa, kita sharing apa yang kita bisa sharing, itu adalah mengelola tekanan agar orang itu menjadi lebih ringan masalahnya. Gitu. Jadi mengelola tekanan dalam kehidupan itu tidak sibuk hanya dengan diri sendiri, gitu. Tetapi kita membantu orang lain. Ya, kita mengelola tekanan agar orang itu menjadi lebih ringan masalahnya. Gitu. Jadi mengelola tekanan dalam kehidupan itu tidak sibuk hanya dengan diri sendiri, gitu. Tetapi kita membantu orang lain. Ya, kita membantu orang lain untuk menjadi lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Ya, itu akan sangat membantu sekali bagi sesama kita bahwa oh iya, dalam kehidupan itu kita harus saling bantu-membantu. Salah satunya adalah mengelola tekanan. Karena permasalahan orang itu kita juga nggak tahu, permasalahan kita juga mungkin juga tidak diketahui orang lain. Tetapi dengan cara kita membantu orang ini tadi, misalkan menanyakan, ada apa mas kok nuntun motornya, misalnya gitu kan. Iya pak, ini businya, ini apa, mungkin pengapiannya kurang atau apa. Dengan kita hanya sedikit saja memperhatikan orang, itu sudah mengelola tekanan hidup dia bahwa oh ada yang meringankan, ada yang membantu saya, gitu, ada yang memperhatikan saya di jalan ini. Saya susah ini ternyata ada orang yang apa ya, ada yang peduli dengan saya, begitu. Nah, inilah yang disebut sebagai stoikisme atau stoicism ya, kalau kita menggunakan pronunciation atau pengucapan bahasa Inggris ya, banyak orang yang lebih suka menggunakan istilah stoikism ya, karena kita bicara pakai bahasa Indonesia ya stoikisme gitu. Jadi lalu bagaimana kalau misalnya ada orang curhat ya, biasanya ibu-ibu ini atau teman kerja wanita sering curhat ke temannya gitu kan ya, dengarkan mereka dengan baik gitu, dengarkan ya apa masalahnya ya, dengarkan mereka, kemudian beri mereka dorongan agar mereka mampu melewati kehidupan itu menjadi lebih baik. Mungkin di dalam keluarganya terjadi yang namanya kekerasan rumah tangga, ketidakadilan dan lain sebagainya, misalnya ini teman curhat ini. Nah, fungsi kita ada, dan kok kenapa kita harus menjadi pendengar dia, berarti kita dikirim oleh Tuhan untuk kita itu meringankan atau mengelola tekanan batin orang itu, gitu. Nah itu satu contoh sederhana, ya.
karena kita bicara pakai bahasa Indonesia ya stoikisme gitu. Jadi lalu bagaimana kalau misalnya ada orang curhat ya, biasanya ibu-ibu ini atau teman kerja wanita sering curhat ke temennya gitu kan ya, dengarkan mereka dengan baik gitu, dengarkan ya apa masalahnya ya, dengarkan mereka, kemudian beri mereka dorongan agar mereka mampu melewati kehidupan itu menjadi lebih baik. Mungkin di dalam keluarganya terjadi yang namanya kekerasan rumah tangga, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Misalnya ini teman curhat ini. Nah, fungsi kita ada, dan kok kenapa kita harus menjadi pendengar dia? Berarti kita dikirim oleh Tuhan untuk kita itu meringankan atau mengelola tekanan batin orang itu. Gitu. Nah, itu satu contoh sederhana gitu. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Ya, diri kita sendiri kalau kita mengelola tekanan batin, contoh misalkan ini ya, misalkan saya kasih contoh misalkan hal yang sederhana. Misalkan oh ya, anak pulang sekolah belum makan. Listrik di rumah sudah bip-bip ya, berarti sudah mau habis. Atau mungkin istri tidak dalam keadaan sedang senang hati atau apa gitu. Sebagai seorang suami, jangan menambah permasalahan di dalam keluarga. Cukup diam, bertindak. Lakukan yang namanya pengelolaan tekanan hidup itu menjadi lebih ringan. Sehingga apa? Ketika anak pulang sekolah, dibantu lepas sepatunya, kasih perhatian ketika terutama anak remaja. Misalkan kita punya anak remaja, dia pulang pasti dengan banyak cerita. Ya, dengan teman-teman sekelasnya dan lain sebagainya. Biarkan dia bercerita, kita yang menjadi pendengar. Orang tua mendengarkan apa yang terjadi di sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai pengelolaan tekanan. Karena apa? Anak sekolah itu juga sudah stres. Sekolah ya banyak masalah gitu. Apalagi masih remaja itu dia belum mengetahui tentang siapa dirinya, bagaimana cara berteman, bagaimana cara berkomunikasi dengan temannya, dengan gurunya, bagaimana dia mengelola tentang pekerjaan sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadilah teman bagi anak kita. Nah, fungsi kita ada, dan kok kenapa kita harus menjadi pendengar dia? Berarti kita dikirim oleh Tuhan untuk kita itu meringankan atau mengelola tekanan batin orang itu. Gitu. Nah, itu satu contoh sederhana gitu. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Ya, diri kita sendiri kalau kita mengelola tekanan batin, contoh misalkan ini ya, misalkan saya kasih contoh misalkan hal yang sederhana. Misalkan oh ya, anak pulang sekolah belum makan. Listrik di rumah sudah bip-bip ya, berarti sudah mau habis. Atau mungkin istri tidak dalam keadaan sedang senang hati atau apa gitu. Sebagai seorang suami, jangan menambah permasalahan di dalam keluarga. Cukup diam, bertindak. Lakukan yang namanya pengelolaan tekanan hidup itu menjadi lebih ringan. Sehingga apa? Ketika anak pulang sekolah, dibantu lepas sepatunya, kasih perhatian ketika terutama anak remaja. Misalkan kita punya anak remaja, dia pulang pasti dengan banyak cerita. Ya, dengan teman-teman sekelasnya dan lain sebagainya. Biarkan dia bercerita, kita yang menjadi pendengar. Orang tua mendengarkan apa yang terjadi di sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai pengelolaan tekanan. Karena apa? Anak sekolah itu juga sudah stres. Sekolah ya banyak masalah gitu. Apalagi masih remaja itu dia belum mengetahui tentang siapa dirinya, bagaimana cara berteman, bagaimana cara berkomunikasi dengan temannya, dengan gurunya, bagaimana dia mengelola tentang pekerjaan sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadilah teman bagi anak kita yang remaja ini sebagai teman partner. Disitulah yang namanya mengelola tekanan hidup anak ini agar menjadi lebih ringan. Atau mungkin istri pulang kantor, sama-sama pulang kantor capek dan lain sebagainya. Istri curhat ya, istri curhat mengenai kegiatan di kantor, tadi di kantor apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dengarkan istri kita ya. Dan kita pun juga harus, kalau memberikan saran, kita harus lihat, ya, kita harus melihat di mana angle yang paling tepat, di mana cara atau tekniknya itu tergantung dari masing-masing ya.
lebih ringan. Atau mungkin istri pulang kantor, sama-sama pulang kantor capek dan lain sebagainya. Istri curhat, ya, istri curhat mengenai kegiatan di kantor, tadi di kantor apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dengarkan istri kita, ya. Dan kita pun juga harus, kalau memberikan saran, kita harus lihat, ya, kita harus melihat di mana angle yang paling tepat, di mana cara atau tekniknya itu tergantung dari masing-masing ya. Tetapi kita harus tahu di mana saat yang tepat kita memberikan masukan kepada istri. Misalkan contoh, harusnya seperti ini, seperti itu, solusinya seperti ini, seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai pengelolaan tentang tekanan hidup atau yang disebut sebagai stoikisme. Ketika kita mampu memberikan solusi yang tertepat, yang tersederhana. Saya katakan kenapa harus tersederhana? Karena apa? Tidak semua orang mampu untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi ketika kita menyampaikan, itu harus dengan sangat sederhana sekali. Sama seperti saya, hari ini saya live di depan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya mencoba untuk mensederhanakan sekali apa yang ada di dalam sistem cara berpikir saya. Saya mencoba untuk dengan bahasa-bahasa yang tidak aneh-aneh, dengan cara delivery informasi yang sangat sederhana, saya mencoba untuk agar ini mudah dipahami oleh semua kalangan. Ya, kembali lagi ya, bahwa ketika kita bisa menjadi teman curhat bagi anak, teman berbagi pikiran dengan istri, lalu mungkin ada, kalau misalkan ada pertemuan bapak-bapak atau mungkin ada pertemuan rukun warga dan lain sebagainya, kita menjadi orang yang bisa mendengarkan dan memberi solusi. Itulah yang namanya pengelolaan terhadap tekanan hidup. Jadi tekanan hidup itu macam-macam Bapak dan Bu. Ada yang ada di dalam diri kita, yaitu masalah yang harus kita selesaikan sendiri, tapi juga kita harus juga melihat orang-orang di sekitar kita, siapa yang butuh pengelolaan hidup. Kalau seperti itu bisa kita lakukan, warga dan lain sebagainya, kita menjadi orang yang bisa mendengarkan dan memberi solusi. Itulah yang namanya pengelolaan terhadap tekanan hidup. Jadi tekanan hidup itu macam-macam Bapak dan Bu. Ada yang ada di dalam diri kita, yaitu masalah yang harus kita selesaikan sendiri, tapi juga kita harus juga melihat orang-orang di sekitar kita, siapa yang butuh pengelolaan hidup. Kalau seperti itu bisa kita lakukan, maka kebahagiaan itu akan ada. Itulah yang disebut sebagai stoikisme. Gitu. Jadi kalau banyak anak-anak muda, mahasiswa itu membahas tentang stoikisme apa gitu, mungkin kita susah untuk mendefinisikan apa itu stoikisme. Tapi secara sederhana hari ini saya sampaikan bahwa ketika kita bisa menjadi seorang advisor, konsultan, atau kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik, pemberi masalah atau pemberi solusi, sampai belepotan, pemberi solusi yang baik, tepat dan sederhana untuk mencapai kebahagiaan, itulah yang disebut stoikisme. Gitu. Lalu bagaimana cara kita menjadi seorang pendengar yang baik, pemberi solusi yang sederhana, lalu kita menjadi orang yang bisa memberikan contoh atau teladan dalam kehidupan pribadi, berkeluarga. Misalkan saya contoh sebagai seorang kepala keluarga gitu kan ya. Dan juga kita sebagai contoh dalam kehidupan bermasyarakat, misalkan contoh jadi, kalau misalkan yang dilegalkan itu ya jadi Pak RT, Pak RW, kan gitu kan, atau jadi Pak Lurah, Pak Camat, nah gitu. Bagaimana kita menjadi seorang solution maker, bagaimana caranya kita menjadi seseorang yang mampu untuk menyampaikan informasi tentang sebuah solusi secara sederhana, ya itu harus belajar gitu. Belajar terus-menerus, membuka diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itulah tadi saya kenapa sebutkan, ya, kenapa kita harus belajar dan belajar membuka hati, membuka pikiran, itu kembali lagi kepada yang namanya makrifat. Gitu. Karena namanya belajar itu ada tahapan-tahapannya. Ya.
tahapkan diri kepada Tuhan. Nah, itulah tadi saya kenapa sebutkan, ya, kenapa kita harus belajar dan belajar membuka hati, membuka pikiran, itu kembali lagi kepada yang namanya makrifat, gitu. Karena namanya belajar itu ada tahapan-tahapannya. Ya, tahapan, ya, kemarin saya sempat sampaikan pada anak saya, papi, saya mau beli buku A, B, C, D, E, F, G gitu kan, beli novel-novel gitu dan lain sebagainya. Boleh nggak bulan depan anak saya ini membeli buku lagi gitu? Saya bilang, oh boleh, kamu harus membeli buku terus gitu. Lalu dia bertanya, kenapa papi kok mendorong saya, yaitu anak saya, kok selalu membaca buku? Ya saya sampaikan, sekarang adik gitu, kamu masih remaja, kebetulan saya punya anak remaja, ya belajarlah membaca dari yang kamu sukai, sampai kamu suatu saat belajar membaca sesuatu yang tidak kamu sukai. Ya, jadi contoh nanti ketika kamu sudah harus kuliah, bekerja, di mana kamu nggak suka terhadap buku-buku yang kamu baca, kamu nggak terlalu ada ketertarikan terhadap buku-buku yang harus kamu baca, tetapi wajib kamu baca. Kenapa? Karena ketika kamu sudah terlatih membaca, maka ketika kamu membaca sesuatu yang berat, itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Karena membaca itu suatu proses yang berat, gitu. Ada proses literasi di situ, ada proses absorpsi, ada proses yang namanya mentransedensi. Transedensi itu menerjemahkan secara sederhana apa yang didapat dari sistem absorpsi, ya. Nah, bagi saya membaca itu suatu pekerjaan yang berat, maka perlu dilatih, gitu, sampai dia bisa membaca buku-buku yang berat. Nah, itu yang saya informasikan kepada anak saya. Sama seperti kita semua, ya, ketika kita belajar, ya, pelajari dulu hal-hal yang ringan yang kita sukai. Sama seperti kita semua, ya, ketika kita belajar, ya, pelajari dulu hal-hal yang ringan yang kita sukai. Misalkan contoh ibu-ibu suka belajar resep masak dan lain sebagainya. Itu pun juga sama, yang resep masak yang ringan-ringan saja. Misalnya resep gimana caranya buat telur ceplok enak gitu. Sampai suatu saat membuat resep masakan tentang bagaimana membuat pizza tapi untuk standar bintang 5. Ada nanti harus ditambahin misalnya doughnya itu, misalkan contoh nih ya. Misalnya doughnya itu harus standarnya khusus ya. Terus kemudian raginya harus dengan standar yang khusus ya. Terus kemudian nanti untuk toppingnya pakai mozzarella, pakai prosciutto, pakai macam-macam misalnya gitu ya. Sampai toppingnya betul-betul bagus, hebat dan lain sebagainya. Ketika dimakan ya seperti standar bintang 5. Nah, itu semuanya perlu belajar. Gitu. Jadi dari hal yang sederhana gitu. Sama juga dalam kehidupan kita. Belajar kehidupan itu juga sama. Atau lebih ya belajar kehidupan itu, belajarlah dari sesuatu yang sederhana, yaitu apa? Respectful, menghormati orang. Itu adalah paling sederhana. Caranya gimana? Senyum kalau ketemu orang, jangan cemberut. Wajahnya jangan cemberut. Senyum aja, senyum dulu, karena itu modal utama. Yang kedua adalah jabat tangan. Ketika kita senyum, kita jabat tangan, mata kita eye contact, sambil senyum, sambil jabat tangan itu mengucapkan hal-hal yang baik. Nah, itu adalah awal mula dari kita belajar relationship, hubungan. Begitu. Lalu kemudian standarnya dikembangkan lagi. Gimana kalau misalkan itu hubungan itu masuk dalam standar pendidikan, lalu masuk dalam standar organisasi, masuk dalam standar yang lebih tinggi organisasi yaitu berpolitik, gitu. Kalau bagaimana cara kita masuk dalam standar yang lebih tinggi lagi yaitu kaitannya dengan hubungannya dengan hukum, ya. Lalu bagaimana kaitannya relationship itu distandarkan menjadi lebih tinggi lagi yaitu tentang agama ya dan lain sebagainya. Nah,
Itu semuanya berjenjang, berjenjang, berjenjang. Ya, lalu bagaimana kaitannya relationship itu distandarkan menjadi lebih tinggi lagi, yaitu tentang agama, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya berjenjang, 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 berjenjang seperti itu. Tidak kelihatan Bapak dan Ibu, prosesnya tidak kelihatan, tetapi representingnya atau yang tertampakkan itu akan bisa dirasakan oleh orang-orang outside of atau di luar kita. Seperti itu. Bagaimana ini si Bapak A, Bapak B, Bapak C ini kalau misalkan dalam satu ruangan yang sama menghadapi topik yang sama, tingkahnya bagaimana, perilakunya bagaimana, etiknya bagaimana, cara bicaranya seperti apa, bobot kualitas apa yang dibicarakan apa, itu akan tampak sekali terlihat. Gitu. Terutama bapak-bapak ya, sebagai seorang pemimpin. Ya, tidak hanya cuma di dalam pemimpin keluarga, tetapi ketika dia berbicara di depan umum, kemampuan retorikanya seperti apa, isi retorikanya seperti apa, cara delivery retorikanya seperti apa, itu semuanya akan terlihat bobot dan kualitasnya. Disitulah makanya kemampuan belajar itu penting. Nah, tahapan yang lebih tinggi daripada yang disebut sebagai materialistik. Mater itu kelihatan, bisa disentuh, bisa dikecap, semua panca indera kita bisa melihat. Lalu ketika kita belajar sesuatu yang lebih tinggi, yaitu tahap holistik, yaitu kaitannya dengan mengenal Tuhan dengan lebih mendalam. Nah, ini sesuatu yang lebih memerlukan cara berpikir yang lebih tinggi, ya. Memerlukan cara yang lebih membutuhkan kehati-hatian. Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Kita lanjutkan pembicaraan. Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Kita lanjutkan pembicaraan ya. Jadi ketika kita melakukan hanya dengan Sang Pencipta itu tidak bisa sembarangan. Tidak bisa kita ini asal hal yang sembrono. Contoh sederhana, ya, ketika mau ke masjid ya, tidak mungkin kita itu tidak melakukan wudhu. Atau misalkan kalau kita mau, tidak mungkin kita memakai baju yang jelek, baju yang salah. Karena apa? Kita menghadap sesuatu yang lebih tinggi dari mater atau yang disebut sebagai materialis. Jadi penghormatan sikap sesuatu yang lebih tinggi itu penting. Jika kita menjadi manusia dengan mempunyai kemampuan untuk melihat kita itu sedang berusaha ya, dengan anak kecil, sikap kita berhubungan dengan remaja, sikap kita seperti itu. Ketika kita berhubungan dengan seumuran, ya, berhubungan dengan orang tua, dengan yang itu luar mater, yaitu pencipta kita, itu seperti apa? Nah, kemampuan kita untuk melihat, bertindak, melakukan itu sebagai tahapan makrifat. Makrifat itu adalah proses untuk mendalami sesuatu yang dengan kita disebut sebagai alfa omega. Alfa omega. Jadi orang menggunakan agama, menggunakan istilah-istilah sesuai dengan agama. Tapi menggunakan kata istilah alfa omega itu artinya ada universal. Ketika kita menghadapi itulah, ya, ketika kita bertindak secara lebih dewasa, kita bertindak
dengan cara yang lebih baik. Kaitannya, kaitannya, ya, maka kita juga ya, berhasil apa yang disebut sebagai makrifat itu dikaitkan dengan uh, Alright, bos. Nggak istri, kasih ke istri. mampu membawakan diri dengan baik itu tidak sesederhana yang seperti kemarin ada teman dari Jogja jam 3 pagi dia WA saya, Bang, saya jawab, ya, kenapa? Apa bro? Kan? Boleh saya ikut apa? Kerja sama apa? Kenapa kamu ya ikut orang lain? Kenapa kamu kontak saya malam-malam lagi, subuh-subuh lagi, di mana orang sedang istirahat? Jamnya secara kesopanan apa ya peranata masyarakat itu bukan waktunya untuk berspesialisasi, tetapi cenderung kepada internal. Kenapa kamu tidak buka WA saya? Jawabannya itu begini, karena Bang Mega ini different dengan yang lainnya. Ya, different. Ya karena Abang Mega ini apa ya orangnya itu fun gitu. Nah, kejar terus. Funnya di mana? Ya, ya jawab ini. Apa? Tampilannya itu santai, ya, kerja di bawah santai, tapi santai di bawah kerja, dan hasilnya ada. Ya bilang, saya sampaikan ya terima nilai seperti itu, kan gitu. Ya saya bilang, saya sampaikan ya terima nilai seperti itu, kan gitu. Dia sambil ketawa-ketawa, emoticon ketawa seperti itu kan. Ya, akhirnya terjadi banyak lah sampai mungkin pagi itu ngobrol. Nah, ketika itu pembicaraan BA itu saya tutup, saya mencoba untuk screening pembicaraan itu. Kenapa dia menilai saya seperti itu, Pak? Saya sama orang ini sudah mungkin lebih dari 20 tahun. Ya, jam 3 subuh dia menelpon saya. Sampaikan bahwa saya ini orangnya asik gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai pengalaman hidup. Teman-teman juga nggak tahu ya bagaimana saya punya masalah gitu. Tetapi saya mencoba untuk selalu tampil fresh, tampil tentang ya, tampil bahagia dan lain sebagainya. Karena itu ada yang namanya proses pengelolaan. Nah, orang melihat ya, saya itu bahagia terus gitu. Bahkan ada wah kamu gitu. Kamu itu orangnya itu apa ya? Tampilannya bergaya muda terus gitu. Padahal umurnya juga sudah ya lumayan tua ini. Mereka selalu melihat itu tampilannya fresh, happy life dan nah, itu karena apa? Karena saya mengerti yang namanya stoikisme, bagaimana cara mengelola permasalahan itu ketika ditampilkan di ruang publik, disampaikan ke ruang publik. Tampilannya tidak kucel, tidak jelek, wajahnya tidak cemberut, bawaannya fresh. Sehingga orang itu ketika mau berhubungan dengan kita, ngobrol dengan kita, mereka bawaannya happy life gitu. Dan kita menjadi positif terus. Itu nggak mudah gitu. Saya kasih tahu rahasianya hari ini teman-teman semua.
cara membuat tampilan wajah, mimik muka, mereka bawaannya happy life gitu, dan kita menjadi uh, terus, positif terus. Itu nggak mudah gitu. Saya kasih tahu rahasianya hari ini teman-teman semua. Cara membuat tampilan wajah, mimik muka, dan sebagainya itu menjadi kelihatan karena hasil proses yang rumit di dalamnya, di dalam pikiran, dalam hati, di dalam jiwa itu ada proses kerumitan yang luar biasa yang dan tidak perlu karena memang tidak penting gitu. Yang paling penting adalah mereka mengerti bahwa kita happy. Yang penting adalah mereka tahu bahwa kita itu ya tampilannya adalah orang yang memberikan orang banyak gitu. Walaupun mungkin kita nggak punya uang, tetapi jangan kelihatan kita nggak punya uang. Gitu. Ya harus selalu mindsetnya itu positif. Nah, kemampuan untuk mengelola permasalahan, kemampuan untuk mengelola emosional, kemampuan untuk negatif mindset, itulah stoikisme. Lalu daya dorongnya dari mana? Dekat pada Tuhan. Dekat-dekatlah pada Alfa Omega. Kalau teman-teman ya 5 waktunya dikencengin. Teman yang agama Kristen, Katolik, ya Sabtu Minggu datang ke gereja. Atau teman-teman Hindu, ya yang terbaik, dekatkan diri dengan Islam, dekatkan diri dengan yang. Lalu bagaimana dengan yang agama Buddha dan lain sebagainya. Intinya adalah dekatkan diri Anda pada Sang Pencipta. Ketika Anda semakin dekat diri Anda, maka ketenangan batin akan ada. Ketika ketenangan batin ada, kemampuan Anda untuk mengelola yang namanya ketika kemampuan mengelola tekanan hidup itu muncul, tampilannya ada, Anda kelihatan ganteng, Anda kelihatan cantik, Anda kelihatan bundun. Jadi orang yang lebih membumi itu tidak sombong gitu ya. Ya, Anda orang pinter dan lain sebagainya, Anda ya dengan tukang buka, mohon maaf ya, yang ada di jalan gitu, lebih nyambung gitu. Tapi ketika bicara atau berhadapan dengan orang-orang pinter, orang politik, orang hukum dan lain sebagainya, biarkan diri itu yang disebut sebagai meletakkan diri kita itu di tempat yang sesuai dengan siapa kita berbicara. Kemampuan itu atau secara rasio, secara jiwa, secara fisik itu harus ditempatkan di tempat yang pas dengan siapa kita bicara. Kemampuan itulah yang disebut sebagai kemampuan diri. Dari mana caranya? Ya belajar. Belajar itu tidak harus sekolah ya, tapi belajar kehidupan itu juga penting. Ya. Profesor Stella Christie sebagai seorang profesor yang terkait dengan riset atau penelitiannya tentang otak dan kognitif, ya, dia akan membahas tentang filosofi rasio. Gitu. Kalau Rocky Gerung sebagai seorang praktisi dan juga expert filsafat, dia akan mendeliver atau menginformasikan segala sesuatunya itu yang terkait dengan isi dunia dan tangkapannya dia diinformasikan secara sederhana itu dengan kritisismenya. Nah, saya tidak punya keduanya. Ya, misalkan sekarang ada di Indonesia itu ada 2 tokoh yang Profesor Stella Christie dan juga Pak Rocky Gerung. Ini saya coba kedua pemikiran mereka saya satukan gitu. Dan saya buat topik ini menjadi topik yang cukup lumayan berat sebenarnya. Hubungan antara topik makrifat dan stoikisme saya gabung menjadi satu dan saya sampaikan kepada teman-teman semua secara sederhana. Tujuannya apa? Secara teknis agar kehidupan kita
karena bangsa ini membutuhkan juga